amalannya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal pekerjaannya. Niat saja sudah mendapatkan ibadah. Niat saja sudah sama seperti orang yang beribadah. Cukup niat. Allah berikan cukup, selalu merasa cukup. Ada orang hartanya banyak, luar biasa, tapi selalu merasa kurang. Itulah harta yang tidak ada berkahnya. Tunaikan zakat. Wadau mardhakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, anugerahnya berupa hidayah, taufik, inayah, ma'unahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, dapat berhadir di tempat yang mulia ini melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla subha jama'atan faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa, kata Nabi, yang salat subuhnya berjamaah, seakan-akan dia beribadah semalaman suntuk. Oleh karenanya, kata ulama, paling tidak kita yang kadang tahajud, kadang lalai, kadang bangun, kadang tidak, paling minimal kita amalkan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, sudah termasuk kita orang-orang yang beribadah di malam harinya. Lebih-lebih sekarang kita berada di bulan Maulid, di bulan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya momentum yang kita temui sekarang ini, kesempatan yang kita bisa hadapi sekarang ini, belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi. Oleh karenanya hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk lebih mengenal siapa Nabi Muhammad, siapakah dia Nabi Muhammad. Dengan kita mengenalnya akan tumbuhlah rasa cinta kita, rasa mahabbah kita, yang mana dengan rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad, itulah kunci yang akan membawa kita kelak di hari kiamat dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Habibuna Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita perhatikan, salat mana yang mau kita andalkan, tahajud mana yang mau kita andalkan, sedekah mana yang mau kita andalkan. Sedekah pun paling seminggu sekali bila Jumatan. Mun sedekah juga ada juga bila celengannya lewat kisah ngantuk, bisa juga kisah khusyuk berzikir. Nah itu lewat celengan, dari ujung melihat sudah pura-pura guring aja ini. Karena bila celengan lewat, jar kawan, masya Allah, ngantuk benar sidin, dilewat celengan. Pas lewat, alhamdulillah, lewat sudah. Padahal seandainya dia tahu hakikatnya itu adalah membantu daripada biar harta kita disedekahkan, diarahkan ke tempat yang benar. Inilah tabungan akhirat kita. Kalau kita mengerti. Ini bila sudah masalah sedekah, ya Allah, pelitnya luar biasa. Nah ini momentum seperti ini, bulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita tambah kecintaan kita, karena hanya itulah yang kita andalkan. Sebagaimana Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Dan mari kita semua bersaksi kepada Allah pagi hari ini, demi Allah, kita semua mencintai Allah, kita semua mencintai Nabi kita Muhammad, kita semua mencintai keluarganya, kita semua mencintai para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan cinta kita ini kelak di hari kiamat kita dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin.
Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik yang sangat baik dibandingkan orang lain. Jelas seandainya otak, IQ, pemikiran seluruh manusia dari Nabi Adam sampai kelak di hari kiamat dikumpulkan, ditimbang di satu timbangan, lalu di sana ditaruh otaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas otaknya Nabi Muhammad mengungguli dari semua otak dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Oleh karenanya pendidikan tarbiyah, ajaran yang paling terbaik adalah pendidikan tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana suatu hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab. Sedikit kita biar tahu siapa Sayyiduna Abdullah ini. Beliau adalah anaknya daripada Sayyiduna Umar bin Khattab, yang mana Sayyiduna Abdullah ini telah masuk Islam dari masa kecilnya sudah Islam. Bukan sudah dewasa, dari sejak kecilnya sudah masuk Islam. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar inilah yang menemani ayahnya yaitu Sayyidina Umar berhijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Yang mana pada waktu itu para sahabat yang lain sewaktu hijrah dari Mekkah ke Madinah, mereka secara sembunyi-sembunyi, takut akan ancaman, akan ditahan daripada kaum kafir Quraisy yang saat itu ada di Mekkah. Tapi berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berhijrah dengan anaknya bukannya sembunyi-sembunyi, malah beliaulah yang pertama kali mengamalkan yang namanya salat sunnat musafir. Begitu juga kita dianjurkan, disunnahkan, mau berangkat, mau musafir, mau tugas ke Balikpapan, ke Sangatakah, kemanakah, hendaknya sebelum kita berangkat kerjakan dulu salat sunnat 2 rakaat seperti biasa. Niatnya saja aku salat sunnat musafir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang pertama qul ya, kedua qul huwallah. Mudah-mudahan dengan berkat salat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan kita sampai kembali lagi ke rumah kita. Itu berkat dan harapan kita. Nah, ini Sayyidina Umar yang pertama kali mengerjakan yang namanya salat sunnat musafir, bukan di rumah, malah beliau lakukan ini di depan Ka'bah langsung. Para orang kafir Quraisy melihat, wah, tidak ada yang berani ini, premannya Sayyidina Umar ini. Abu Lahab aja tempeleng sidin berdiam aja. Sayyidina Umar, manusia saja takut, jauh-jauh manusia, syaitan aja takut dengan Sayyidina Umar, apalagi manusia. Kalaunya kita melihat bayangan putih aja sudah larinya kemana, padahal sekalinya cahaya lampu aja sidin aja subuh dari kampung, bina sunyi jalan ada putih-putih, kalau jadi ke masjid, ya Allah, ini Sayyidina Umar. Manusia takut, syaitan pun takut. Seandainya di situ di gang ini ada Sayyidina Umar, syaitan lebih memilih jalan yang lain daripada ketemu dengan Sayyidina Umar. Beliau sholat di depan Ka'bah. Setelah sholat, bukannya langsung hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi, pengumuman, wahai seluruh orang kafir Quraisy yang ada di Mekkah, sebentar lagi
setelah ini Umar bin Khattab akan hijrah ke kota Madinah melalui tempat di samping wadi yang ada di sebelah sana. Di samping sebuah wadi yang ada di sebelah sana. Lalu barang siapa yang kepengen istrinya menjadi janda, datangi Umar di sana. Yang kepengen anaknya menjadi anak yatim piatu, datangi Umar di sana. Yang kepengen orang tuanya kehilangan anaknya, silahkan tunggu Umar di sebelah wadi sana, karena sebentar lagi mau berangkat hijrah ke Madinah. Ini preman, orang ditantang malah. Ayo yang mau menunggu, yang mau menghalangi aku hijrah, silahkan tunggu. Kalau mau bininya jadi janda, silahkan. Kalau mau anaknya jadi yatim piatu, silahkan. Ini begitu hebatnya dan perkasanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, siapa yang menemani beliau? Anak beliau yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah ini, beliau masuk Islam sejak kecil. Bahkan diriwayatkan semasa hidupnya Sayyidina Abdullah ini berhaji sebanyak 60 kali, berumrah sebanyak 1000 kali. Banyak betul Ustaz, banyak. Mungkin setiap tahun ini haji. Lah kita yang baru sekali 2 kali ini aja pulang ke kampung sombongnya luar biasa sudah. Aku haji 3 kali sudah. Itu karpet rumahku itu dari Turki semua itu. Import semua, hilang pahala haji kita. Lah ini Sayyidina Abdullah hajinya 60 kali, umrahnya 1000 kali. Bedanya kita di sini, ulun gurai pengen aja haji, pengen umrah, duitnya kadada. Awak sehat, duit ada, cukup nukar kain ihram aja, tulaknya ndak bisa. Paling tidak lihat makna hadis Nabi SAW. Barang siapa, kata Nabi, yang keluar dari rumahnya ke masjid dengan niat menuntut ilmu, dengan niat mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji ke Baitullah. Ini barang paling tidak kita ada majelis ta'lim, masjid hadir, dapat pahala haji sudah dari Allah. Bedanya dengan orang yang sudah haji resmi, kada ada hahnya, itu aja. Kalau Sidin sudah pernah haji, biasanya ada hahnya. Haji Muhammad Idris misal, ada hajinya. Nah, kita yang hadir di sini dapat pahala haji, tidak ada hahnya. Kada penting juga hah itu. Hah itu jar orang kalau nya kada mendengar di kiau hah, nah itu haji, hah, nah itu, hah. Kada penting. Lihat Abdullah bin Umar 60 kali haji. Adalah dipanggil sahabat Haji Abdullah bin Haji Umar bin Khattab, kada ada. Para sahabat tidak ada dipanggil haji. Kita aja di sini sebagai penghargaan. Biar apa? Kita dipanggil haji biar sebelum haji misalnya masih malas ibadahnya ke masjid berjamaah. Sebelum berangkat haji misalnya tidak pernah mengerjakan sunnat qabliyah ba'diyah, datang haji digelar orang haji, dipanggil haji, semakin rajin ibadahnya, semakin baik dari dia sebelum haji. Itulah tanda daripada seseorang yang hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan corona ini cepat hilanglah, biar kita bisa berangkat haji, bisa umrah berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barang aja kada kelihatan guru duitnya. Allah, kalau sudah Allah menghendaki, ada aja jalannya. Lewat manakah? Lewat manakah? Tanah manakah dijual? Ada tahu ya? Tanah orang. Yang penting ada jalannya kalau sudah Allah. Yang penting niat dulu. Ulun guremun ada duit, awak sehat, niat berangkat haji, bagus. Orang tua belum, niatkan juga berangkat, bagus. Nabi SAW mengatakan, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal pekerjaannya. Niat saja sudah mendapatkan ibadah. Niat saja sudah sama seperti orang yang beribadah. Cukup niat.
Tapi jangan berniat karena ada sembahyang lagi. Ulun gurai niat aja sudah subuh. Bubuhan pian aja yang sembahyang di al-ma'ruf. Ulun kada usah sembahyang sudah niat sama aja dapat pahala sembahyang bukan. Kalau yang wajib ya tetap kita harus laksanakan yang wajib. Lihat Abdullah bin Umar terkenal haji 60 kali, umrahnya 1000 kali. Dan beliau ini semasa hidupnya memerdekakan budak 1000 budak. Wah, luar biasa sugih. Sugih di alam di sini, sugih dunia, sugih akhirat. Ada orang dunia sugih, rumah luar biasa megahnya, mobilnya, bukan 1-2 saja, selusin bisi mobil. Bininya bukan cuma 1 saja, 4 misalnya. Ini sugih dunia saja. Kalau orang sudah sugih akhirat mengerti ini harta yang Allah berikan hanyalah amanah. Yang sebenar-benarnya harta kita adalah yang kita investasikan untuk akhirat kita. Yang kita masukkan ke masjid itulah harta kita. Yang kita masukkan ke pondok pesantren itulah harta kita kelak. Yang kita masukkan untuk yatim piatu itulah harta kita nanti di akhirat. Mobil mewah, rumah besar, meninggal selesai. Diambil harta waris oleh anak. Rebutan kalau anak tidak berilmu. Istri sana ke sini, kawin dengan yang ini, kawin dengan yang itu, selesai sudah. Lalu apa yang kita bawa di kubur? Ialah tabungan investasi yang kita investasikan untuk akhirat kita. Nah, inilah orang yang pintar. Inilah Abdullah bin Umar yang sangat cerdas. Dia mengetahui bahwasanya harta di dunia ini hanyalah titipan beliau sampai membebaskan 1000 budak. Bahkan pernah diriwayatkan datang seseorang di majelisnya Abdullah bin Umar memberikan duit 20.000 dinar, dan tidaklah Abdullah bin Umar keluar dari majelisnya semua uangnya sudah dibagikan habis. Bukan cuman dibawa bulik, ini habis dibagikan. Ini Abdullah bin Umar. Lah kita jauh Pak. Makanya belajar kita ini sedikit, tiru sedikit bagaimana para orang saleh pemurahnya. Tiru bagaimana para aulia Allah pemurahnya. Kata Nabi, as-sakha'u habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu disayang oleh Allah sekalipun dia bukan orang yang alim, bukan orang yang berilmu. Tapi kalau sudah bakhil, itu adalah musuhnya Allah sekalipun dia orang yang alim, sekalipun dia orang yang berilmu. Makanya contoh, lihat sahabat Nabi, lihat Rasulullah begitu pemurahnya luar biasa kalau berkaitan tentang akhirat, tentang agama. Ini Abdullah bin Umar. Makanya kita ini belajar sedikit demi sedikit tiru. Celengan lewat, tiru sedekah. Jangan dicelengi aja, celengannya lewat dicelengi, jangan diisi. Niatkan untuk keluarga, niatkan untuk orang tua, niatkan untuk dan lain sebagainya, perbanyak niat. Nah, inilah Abdullah bin Umar, sedikit biar kita mengenal siapa sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu kata Nabi dibangun berdasarkan 5 pondasi. Orang bisa dinamakan Islam kalau ada di dirinya 5 pondasi ini. Yang pertama adalah an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jelas orang mau Islam, syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya kalau ada Tuhan-Tuhan setelah Allah yang mengaku-ngaku Tuhan, jangan dipercaya. Sudah banyak dari sebelum zaman Nabi sudah ada orang mengaku-ngaku Tuhan. Sebagaimana Fir'aun ngaku Tuhan, Qarun ngaku Tuhan. Banyak lagi orang-orang yang mengaku Tuhan karena dilanjurkan oleh Allah, diberikan nikmat yang sangat banyak di dunia, akhirnya mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Dan juga hati-hati kalau ada orang mengaku-ngaku Nabi. Akhir zaman ada orang ngaku Nabi, dapat wahyu, dapat Al-Quran yang mana dulu pernah
Di antara Jawa Tengah, Jawa Barat itu di Kuningan, orang ngaku-ngaku agama baru, ada nabinya juga, agamanya Jasun, kepanjangannya agama Jawa Sunda. Nah, kalau kita Banjar kada masuk ini, Pian Bugis kada masuk ini Jawa Sunda aja. Ada juga nabinya, nama nabinya Tukimin Pak, namanya aja enggak, mendengarnya aja kita ketawa. Ini nama ulama aja enggak cocok, apalagi nama nabi Tukimin. Ya Allah, umatnya ada umatnya. Akhirnya ketahuan, tangkap polisi, selesai sudah. Ngaku malaikat, tangkap polisi, selesai sudah. Hebat polisi kita Indonesia ini, malaikat nabi tangkapnya. Kalau keluar malaikatnya, ya Allah, ini harus kita jaga betul-betul. Apalagi sekarang ini macam-macam, karena casing ini sekarang sudah sama, ulama ndak ulama sama, pakaiannya gamisan juga, ulama ndak ulama sama, kupiahan juga, sorban juga, bolangnya besar sama, ndak tahu ngaji di mana, ndak tahu gurunya siapa, ndak tahu. Akhirnya ikut-ikutan ngaji di sana, dapat sebulan tamat sembahyang, bayar Ustadz 2.500.000, dapat ijazah kita. Daerah Separi ke sana itu ada itu 2.500.000 guru katanya. Nanti kita didata namanya, ditulis nama kita, binnya, alamatnya, nanti kalau meninggal dunia ditempel di kain kapannya. Jadi malaikat lihat, oh ini yang tamat sembahyang sudah bayar, selesai, neraka aja sudah. Ya Allah, ada kajian kayak gitu, umatnya ada. Itu penghebatnya kita ini, sudah tahu salah ya banyak juga mau empati. Nah ini hati-hati betul, makanya bentengi Islam kita. Pertama syahadat, harus paham, saksi kita Allah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah nabinya yang terakhir agama Islam, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa iqamis salah, dan dirikanlah salat. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah, kata Nabi, perbedaan orang muslim dengan orang kafir itu hanyalah salat. Lalu apa bedanya kalau dia muslim, ngaku KTP muslim tapi tidak salat? Apalagi nama aja muslim kada sembahyang, mana Pak muslim? Nama muslim kada sembahyang, ini jauh benar dari Islam. Ini yang membedakan muslim dengan orang kafir adalah salatnya. Kalau kada sembahyang sama aja kayak orang kafir. Orang kafir juga diajarkan berbuat baik, diajarkan kasih sayang, diajarkan. Yang membedakan antara Islam dan kafir adalah salat. Bahkan Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa idza saluhat saluha sairu amalih, wa idza fasadat fasadat sairu amalih. Amal pertama kali yang akan dihisab, ditanyakan di hadapan Allah ialah perkara salat kita. Kalau sudah salat kita benar rukun-rukunnya, benar mengerjakannya, maka amal ibadah yang lainnya pun akan dipermudah oleh Allah. Tapi kalau sudah salatnya bermasalah, rukunnya tidak benar, wudunya sembarangan, nah ini ibadah yang lainnya akan ikut juga bermasalah. Hati-hati tentang salat. Belajar, yang belum bisa belajar. Ulun sibuk guru, kalau ada sibuk, ada aja waktunya. Mun sudah malam Jumat kawa aja ya kalau apalagi mun beribadah aja, apalagi tentang belajar salat aja bisa gampang, ada waktunya. Sudah tuha guru, daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat belajar. Ini banyak kita sekarang ini tidak mengerti bagaimana salat yang benar. Banyak sekarang ini tidak paham bagaimana wudu yang benar. Banyak sekarang ini yang tidak paham mana air yang sah buat digunakan untuk berwudu. Perlu belajar. Ini ada orang, mohon maaf tidak sebutkan tempatnya, orang umurnya hampir 50 tahun bertanya kepada seorang guru, setelah diajarkan fikih, ulun ini dulu
pernah belajar waktu wudu. Kata guru ulun dulu, cara wudu itu habis basuh tangan usap kepala, habis basuh muka usap kepala, baru lanjut membasuh tangan. Wah, kayak gitu Kak Pak? Iya kayak gitu, seingat ulun dulu ngajinya kayak gitu. Apakah pian wudunya kayak gitu? Iya kayak gitu sampai sekarang. Ya Allah, itu salah Pak wudunya. Berapa tahun sudah pian balik? Berapa puluh tahun, umurnya hampir 50, 20-an lebih, ini salah wudunya. Kalau salah wudunya berarti salah juga sholatnya. Kada sah itu Pak sholatnya. Pucat bapaknya. Ya Allah, kayak apa aku? Itulah taksir, kekurangan dari kita karena tidak mau belajar. Oleh karenanya belajar sholat. Lalu kita kasih tahulah, ya sudah Pak, sekarang belajar yang benar, wudunya salah kita benarkan, sholatnya kayak apa? Diqadha sudah. Setahun itu ada 300 berapa hari? 350, 60 kah harinya? Berarti berapa 300 sholat lebih dalam setahun? Ditinggalkan 20 tahun lebih, kali aja itu berapa ribu sholat maghribnya, berapa ribu sholat isyaknya yang diqadha. Tambahnya lagi pusing mikirkan itu. Ya sudah, tetap pian niat, yang penting kembali niat taubat, sekarang belajar diqadha salatnya. Tidak perlu lagi ngerjakan sunat-sunat qabliyah, ba'diyah, tidak usah. Maghrib, sebelum maghrib qabliyah ganti dengan qadha maghrib. Habis salat maghrib mau ba'diyah ganti qadha maghrib. Jadi setiap salat qadha 2 kali salat fardu. Kalaunya meninggal dunia, insyaallah Allah rahmatnya luas. Allah Maha Pengampun. Niat sudah mau bertaubat, insyaallah yang lainnya dengan berkat kita sudah niat yang kuat, pengen kembali salatnya diqadha, benar-benar diqadha, diulang salatnya. Mudah-mudahan sisa-sisa salat kalau kita meninggal ada kekurangan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ajarkan salat anak kita, makanya Nabi menyuruh anak 7 tahun suruh salat. Kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai, cubitkah, pakai sorban kah pukul, bila ada sembahyang. Kalaunya subuh siramkah muhanya biar bangun. Membiasakan, tarbiyah dari Nabi, dari umur 7 tahun diajarkan salat, disuruh salat. Ini perlu, penting kita ini tentang agama, tentang ibadah, masalah salat ini. Wa ita'iz zakah, dan tunaikanlah zakat. Orang Islam pertama syahadat, salat, ketiga adalah harus menunaikan zakat. Karena Nabi SAW berkata, hassinu amwalakum biz zakah wa daw mardakum bis sadaqah. Bentengi, proteksilah harta kalian itu dengan yang namanya zakat. Wajib paling tidak setahun sekali kita wajib mengeluarkan namanya zakat fitrah. Kalaunya ada harta namanya zakat harta. Kalaunya pengusaha tambang lain sebagainya ada namanya zakat tambang. Kalau punya sawah yang luar biasa berapa hektarnya ada zakat tanaman. Kalau punya binatang ternak sapi, kambing dan lain sebagainya ada zakatnya. Nah, ini yang perlu dikeluarkan. Biar apa? Hassinu, menjaga harta kita. Agar apa maksud Nabi? Biar berkah harta kita ini. Kalaunya sudah berkah harta walaupun sedikit, membawa ketenangan di dalam rumah tangga kita. Kalau harta banyak tapi tidak ada berkahnya, yang ada akan membawa pusing, membawa kesengsaraan di dalam rumah tangga kita. Makanya orang yang hartanya sedikit tapi berkah, nikmat hidupnya, tidak pernah dia merasa kurang dengan yang Allah berikan, cukup, selalu merasa cukup. Ada orang hartanya banyak luar biasa tapi selalu merasa kurang, itulah harta yang tidak ada berkahnya. Tunaikan zakat. Wadaw mardakum bis sadaqah. Nabi melanjutkan, obatilah penyakit kalian itu dengan bersedekah. Ini banyak musim-musim penyakit ini, virus, macam-macam virus, maka ganti-ganti terus, besuntiklah ini, sudah semua kita ikhtiar secara zahirnya, sekarang batinnya dengan
kita obati sakit-sakit kita, terutama penyakit hati ini. Mudah-mudahan bisa Allah angkat berkat majelis seperti ini dengan bersedekah. Niatkan, kalau garing itu niatkan, ini duit ya apa ya duitnya, ya Allah ulun niat dengan duit ini mudah-mudahan sembuh penyakit istri ulun, sembuh penyakit anak ulun. Sedekahkan 1 juta, pegang duitnya, niatkan, sedekahkan. Mudah-mudahan berkat sedekah ini penyakit anak kita, keluarga kita, istri kita disembuhkan oleh Allah. Begitu caranya. Lain ulun yang menganjurkan, Nabi SAW yang mengatakan. Apakah kalian meragukan dengan ucapan Nabi, yang mana Nabi itu tidaklah bertutur kata kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul kembali, Allah berikan panjang umur, ketemu lagi dengan yang namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, bulan yang dimana kita di sana meraih semua rahmat, anugerah, maghfirah, pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua, barakah kepada kita semua. Mudah-mudahan tidaklah kita beranjak dari tempat yang mulia ini. Dengan niat yang mulia ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampunkan oleh Allah, kuburannya dijadikan taman-tamannya surganya Allah. Dan mudah-mudahan segala hajat kita maupun hajat dunia, hajat akhirat semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat majelis seperti ini kita berdoa kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik, inayah, bisa istiqamah berhadir di tempat-tempat yang seperti ini, yang mana nantinya harapan kita adalah di akhir umur kita, di akhir hayat kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah kama nawa bihi salafus salih bisirri nabi wa alin nabi wa bisirri asrari suratil fatihah. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم افتح علينا يا رب فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم تأويل القرآن العظيم إنك على كل شيء قدير اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره وفي جميع طاعة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.